Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat numerasi, salam jumpa dalam Siniar Bincang Numerasi, tempat kita ngobrol santai terkait numerasi dalam kehidupan sehari-hari bersama saya, Ratna Nurlaila. Kemampuan numerasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan matematika untuk menjelaskan masalah dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Murid yang numerat dapat terlihat dari bagaimana mereka merasa nyaman dalam matematik dan juga percaya diri serta dapat menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi yang baik merupakan salah satu fondasi bangsa yang kuat. Numerasi bukan hanya sekedar angka, namun juga kemampuan logis, berpikir kritis, dan juga kreatif dalam memecahkan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sama Siniar Bincang Numerasi, mahir numerasi, majukan negeri. Dalam episode Siniar Bincang Numerasi kali ini, saya tidak sendiri. Bersama saya ada tamu numerasi, yaitu Ibu Sri Lestari MPD. Beliau adalah Kepala SD Hajah Istriati Baitur Rahman Semarang dan juga penerima beasiswa non-gelar microcredensial dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar bersama Monash University Australia. Ibu Tari, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ratna sehat? Alhamdulillah sehat. Senang sekali nih bisa berkunjung di Kota Lama. Aduh, saya juga senang sekali akhirnya bisa datang ke Semarang terus di Kota Lama juga. Oke, mari saya antar untuk berkeliling di Kota Lama. Aduh, terima kasih. Oke, Ibu. Oke. Ya, sahabat numerasi, setelah tadi kita berkeliling-keliling di Kota Lama Semarang bersama Ibu Sri Lestari atau yang biasa kita panggil Ibu Tari ya, kita akan membahas nih terkait dengan praktik baik numerasi yang sudah Ibu Tari lakukan ya. Ibu Tari, saya mau lihat video pembelajaran Ibu terkait Kota Lama Edu Game ya, atau kolak ya, Kota Lama Edu Game. Nah, itu mengintegrasikan antara teknologi dengan budaya, sangat menarik sekali. Boleh Ibu ceritakan apa itu kolak atau Kota Lama Edu Game itu, Bu? Iya, baik Mbak Ratna dan sahabat numerasi semuanya. Jadi kami terinspirasi begini nih Mbak Ratna, karena di Semarang ini kan ada bangunan cagar budaya yang memang sangat terkenal sekali begitu, dan kami melihat sahabat numerasi banyak kesempatan di sini, kesempatan numerasi yang bisa kita peroleh di kawasan Kota Lama. Kemudian yang kedua, inspirasinya adalah anak-anak di sekolah kami nih kebetulan mereka sudah akrab sekali dengan hal-hal yang berbau digital. Jadi kami ingin mengajak mereka memiliki kompetensi numerasi dengan sangat menyenangkan, dengan lebih bermakna, dengan memanfaatkan cagar budaya yang ada di Kota Lama Semarang, kemudian kita kombinasikan dengan digital. Dalam hal ini mereka akan membuat sebuah proyek pembelajaran yang menyenangkan nih sahabat numerasi. Jadi mereka akan membuat sebuah kolak edu game. Jadi Kota Lama Edu Game, di mana ini berisi game-game yang berisi tentang numerasi. Selain itu juga literasi budaya di cagar budaya Kota Lama Semarang ini. Begitu sahabat numerasi. Wah, menarik sekali ya Bu ya, terkait dengan Kota Lama Edu Game ini sangat-sangat kreatif dan juga menggugah gitu minat anak untuk penguatan numerasi dan juga budaya. Nah, saya penasaran sekali bagaimana Ibu merancang pembelajaran, apa aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh murid, dan juga konsep numerasi apa saja yang dikembangkan dalam kegiatan di kolak ini. Ya. Oke, baik Mbak Ratna dan sahabat numerasi semuanya gitu ya. Berawal dari inspirasi kami melihat kekayaan cagar budaya di Kota Semarang nih. Jadi kami melihat bersama anak-anak Kota Semarang ini adalah salah satunya memiliki warisan budaya yang sangat luar biasa. Nah, ketika kami dengan anak-anak ini belajar outing class keluar gitu ya bersama anak-anak di Kota Lama ini, kami terinspirasi begitu bagaimana konteks sosial budaya ini kita akan jadikan sebagai bagian dari pembelajaran numerasi. Nah, kami juga melihat sahabat numerasi nih bahwa
anak-anak di sekolah kami ini dan mungkin anak-anak yang lain juga ya, sahabat numerasi di Indonesia begitu, digital ini sudah hal yang sangat akrab. Dan di Kota Lama ini kami bersama anak-anak ini bisa menemukan kesempatan-kesempatan numerasi, konten-konten dari matematika tuh ada di sini, seperti konten dari geometri, dalam hal ini bangun ruang, bangun datar, juga konten bilangan itu bisa kita manfaatkan di sini. Ambil kesempatan numerasinya di sini berbasis konteks sosial budaya, cagar budaya di Semarang. Begitu sahabat numerasi. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi anak benar-benar mendapatkan sumber belajar yang kontekstual, apalagi dekat dengan tempat sekolah Ibu ya. Betul, dari ya. sekolah SD Hajah Istriati Baitur Rahman gitu kan. Ini salah satu anak murid yang berprestasi ya. Ada di sini, luar biasa, Masya Allah. Iya, ini kami penasaran juga. Kalau konsep awal numerasi itu, karena konsep numerasi itu kadang sebagian orang gitu ya, baik orang anak-anak maupun orang dewasa tuh menganggap numerasi hal yang aduh kayaknya matematika yang agak sulit untuk dikerjakan, seperti itu. Tantangannya banyak sekali. Nah, bagaimana Ibu menanamkan pola pikir berkembang bahwa numerasi itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya sederhana dan bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti di Kota Lama ini. Bagaimana Ibu menerapkan itu ke anak-anak Ibu di sekolah? Iya betul Mbak Ratna. Jadi begini ya sahabat numerasi, terkadang anak ini kan murid-murid kita semuanya gitu ya terkungkung dalam matematika tuh sangat kaku gitu ya. Jadi ada sebuah perbedaan yang mendasar nih sebenarnya ya sahabat numerasi. Walaupun ada kesamaannya juga kan untuk matematika dan numerasi, mereka memang sama dalam konsep dan keterampilan, tetapi dalam pemberdayaannya ini kan berbeda. Nah, anak-anak kita coba bawa bahwa mereka ini akan kita ajak untuk masuk memberdayakan konsep-konsep matematika itu dalam konteks yang memang nyata dalam kehidupan mereka, dan dimulai dengan obrolan-obrolan yang sederhana gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan nih sahabat numerasi. Kok bisa sekokoh ini ya bangunan yang sudah ratusan tahun? Kira-kira komposisi bahannya itu pada saat membangun itu bagaimana? Nah, kemudian kita juga bisa bertanya lagi, apakah semua bangunan di Kota Lama ini bentuknya sama, begitu kan? Apakah semuanya berbentuk model kubus, kemudian model setengah lingkaran, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ringan itu supaya memacu anak-anak, begitu, supaya mereka bisa mendalam lagi, mereka akan berpikir lebih dalam lagi untuk mencari jawaban-jawaban alternatif. Nah, saya pikir itu sangat berhubungan sekali dengan pola pikir growth mindset ya, untuk pola pikir berkembang, bahwa mereka harus kita bawa bahwa pengetahuan ini bisa berkembang, pengetahuan matematika mereka ini bisa terus bertumbuh ketika kita dari guru ini bisa memfasilitasi dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang memantik anak untuk berpikir kritis. Nah, setelah ini Mbak Ratna dan sahabat numerasi, kita observasi semua nih bersama anak-anak. Kemudian kita ini apa nih, proyek apa yang akan bisa kita lakukan anak-anak untuk memanfaatkan bangunan Kota Lama. Akhirnya mereka berdiskusi membuat sebuah edu game. Jadi game tersebut mereka buat dengan sendiri, dengan latar belakang bangunan cagar budaya. Mereka memasukkan pertanyaan-pertanyaan kuis, di mana pertanyaan-pertanyaan itu juga mengandung literasi budaya. Sejarahnya mereka tulis di Kota Lama ini, bangunan itu seperti apa. Kemudian diberikanlah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang pertanyaan kritis yang membuat mereka sendiri, begitu. Jadi melalui hal itu mereka tuh sangat senang ya, karena mereka merasa tertantang, dan pola pikir seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan mereka. Tidak hanya guru memberikan soal numerasi, soal cerita mengadu numerasi, tidak. Tapi mereka akan meng-create sendiri game tersebut dengan isinya itu konten-konten numerasi. Iya, seperti tadi ya, bilangan, geometri, dengan konteksnya adalah sosial budaya di sini. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Tari. Jadi kalau saya lihat di sini adalah bagaimana Ibu Tari bisa menyajikan pembelajaran dan juga memiliki keterampilan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Bagaimana untuk menggugah nih
kreativitas, penalaran dan juga kritis anak. Jadi keterampilan skill itu penting sekali dimiliki oleh para guru ya Bu ya, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik sehingga sang anak berpikir dan menemukan kembali sehingga dia bisa mengkreat sendiri pertanyaannya lagi. Dalam hal ini konteksnya numerasi dan budaya, dan kalau saya lihat tadi sepertinya penguatannya memang literasinya ada, numerasinya ada, budayanya ada, Masya Allah. Oke, ini saya juga penasaran juga nih Ibu. Apa saja ketika Ibu menerapkan proyek ini, tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ketika bersama anak-anak? Adakah kendala dan juga bagaimana Ibu menuntaskan solusi-solusi tersebut untuk tantangannya? Oke. Baik sahabat numerasi ya, tentunya dalam proyek pembelajaran ini tantangannya juga ada juga ya dari anak-anak, karena memang cuaca di Kota Lama ini kan memang cukup panas, kemudian mereka juga tantangannya ini mau konsep-konsep ini mereka mulai membuat pertanyaan kuisnya itu kan juga tidak mudah ya, mereka harus belajar dulu, mencari sumber belajar dulu gitu ya. Tetapi ketika kita sudah bisa arahkan dengan baik, mereka sudah mulai bertanya dengan petugas yang ada di Kota Lama, mereka mencari dengan media sosial, dengan mesin pencari data, mereka menemukan data-datanya itu, walaupun mereka merasa wah ini memang beda dengan biasanya di sekolah ya, karena mereka harus meng-create sendiri. Tetapi ketika mereka bisa melampaui satu tantangan nih Mbak Ratna dan sahabat numerasi, rasa penasaran ini muncul begitu ya. Mereka mulai muncul rasa penasarannya, membuat pertanyaan-pertanyaan di numerasi ini yang mereka buat ini makin mendalam begitu. Jadi hal-hal tersebut yang kita memang sebagai guru harus memberi sebuah keyakinan positif ke anak-anak supaya mereka ini menjadi semakin tertantang untuk menyelesaikan proyeknya ini, Mbak Ratna. Luar biasa gitu. Saya menggarisbawahi bahwa seorang guru itu harus bisa memberikan energi positif gitu ya, supaya mereka bisa menuntaskan berbagai macam tantangan. Itu sepertinya sudah menjawab bagaimana tadi growth mindset atau pola pikir berkembang itu Ibu tanamkan ke anak-anak. Jadi mereka jadi punya fitrah untuk mencintai belajar itu tumbuh ya dengan aktivitas yang Ibu jalani di program edu game Kota Lama Edu Game. Baik, ini sangat menginspirasi sekali Ibu. Saya ingin Ibu memberikan mungkin semangat, motivasi ataupun saran kepada para sahabat numerasi di seluruh Indonesia, bagaimana sih kita supaya memperkuat anak-anak murid kita, ataupun sebagai orang tua bagaimana memperkuat anak-anak kita gitu ya, untuk mereka memiliki pola pikir berkembang serta mencintai gitu aspek-aspek numerasi, padahal itu sederhana gitu. Itu gimana saran Ibu untuk kami semuanya? Oke, baik sahabat numerasi. Nah, ini masih agak nyambung dikit yang tadi ya Mbak Ratna ya. Tadi kan mereka sudah buat game nih, sudah selesai dibikin game. Mereka juga mereka menstimulasikan game itu ke teman-temannya juga. Jadi mereka juga menjadi agen pembelajar juga kan akhirnya. Jadi game itu yang sudah berisi tentang kuis-kuis numerasi yang mereka buat itu diuji cobakan ke temannya, ke teman-temannya yang lain. Jadi temannya yang main game dia sendiri. Wah, luar biasa. Nah, sehingga mereka kan merasa sama-sama memiliki pembelajaran ini begitu. Nah, saran saya nih Mbak Ratna ya, dan sahabat numerasi semuanya, kita manfaatkanlah konteks-konteks yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, terutama anak-anak yang sekarang, anak-anak digital ini, mereka sangat bagus ya di digital, tapi jangan sampai mereka juga kehilangan jati dirinya. Bagaimana mereka ini memahami, mengetahui, dan mencintai tentunya ya cagar budaya di daerahnya sendiri. Tidak hanya mereka hanya mengetahui teknologi saja, sehingga produk proyek yang mereka hasilkan ini proyek teknologi yang up to date sesuai zamannya, tapi mereka memanfaatkan konteks lokalitas cagar budaya dalam pembelajaran numerasinya. Nah, saran saya nih Mbak Ratna dan sahabat numerasi untuk guru-guru di Indonesia, mari kita bersama-sama fasilitasi peserta didik kita, murid kita gitu ya.
kita cari kesempatannya dulu nih, apa yang bisa kita berikan ke peserta didik. Nggak harus yang rumit ya, jadi yang ada yang itu nyata di peserta didik kita. Ini loh pembelajaran yang kontekstual, yang memberikan makna mereka bahwa sebenarnya tidak sebatas bahwa angka-angka saja numerasi, tetapi mereka harus bisa sampai dengan angka itu dengan konten-konten matematika, konsep-konsep matematika itu mereka bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mereka sampai bisa mengambil keputusan secara bijak. Artinya ketika mereka mengetahui bangunan bersejarah ini bagaimana struktur kok bisa kuat, mereka membuat prediksi misalnya tadi ya, analisis untuk bahan-bahan yang digunakan dalam membuat struktur bangunan yang kuat, mereka sampai bisa mengambil sebuah keputusan, oh nanti misalnya mereka suatu kelak menjadi arsitek yang hebat di Indonesia, itu akan meniru kepositifan dari bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan sebelumnya. Mereka akan menjadi seorang yang jujur dalam membangun, bahan-bahan yang mereka gunakan ini tepat dan tidak mengurangi kadarnya, sehingga bangunannya yang mereka buat nanti akan bisa bertahan sampai dengan ratusan tahun yang akan datang. Jadi sampai ke sikap positif mereka, kebijakan mereka gitu. Oke, luar biasa ya Bu. Berarti apa namanya, dari tahapan-tahapan tersebut memang tercapai lah bagaimana berpikir tingkat tinggi ya. Betul. Dari mulai mengetahui sampai menganalisis dan juga mengevaluasi, Iya, seperti betul. itu. Dan kalau misalnya para sahabat numerasi seluruh Indonesia bisa menerapkan, mereka bisa menggunakan potensi-potensi Betul, daerah potensi masing-masing. lokal. Iya, Ada betul. yang museum mungkin, Betul, cagar budaya, iya. atau pantai mungkin Bu, Betul, yang iya. daerah-daerah pesisir atau Iya. pegunungan, Iya. pertanian mungkin ya Bapak Ibu semuanya, sahabat numerasi semuanya. Oke, baik, terima kasih Ibu Tari atas bincang-bincang numerasi kita pada siang hari ini ya. Kita sudah berkeliling di kawasan Kota Lama Semarang. Iya, sama-sama, Dan Mbak Retno. ya semoga dapat bermanfaat untuk para sahabat numerasi semuanya, dan sehat-sehat untuk Ibu dan sukses selalu. Oke, terima kasih sama-sama Mbak Ratna. Ya, sahabat numerasi, meningkatkan kemampuan numerasi anak merupakan hal yang sangat penting. Terlebih pembelajaran disajikan dalam hal yang kontekstual, bermakna dan menggugah minat anak. Sampai jumpa pada episode Bincang Numerasi berikutnya. Jangan lupa ikuti, sukai, dan berikan komentar tema apa yang sahabat numerasi akan bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode Bincang Numerasi selanjutnya dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Mahir numerasi, majukan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.